Cek, halo halo teman-teman semuanya. Halo Halo. Mas Del. Oke. Sebelum responsi dimulai nih ya, aku pengen cek sound teman-teman semua yang di sini. Kira-kira udah siap belum ya ikut responsi bersama Alfat pada malam hari ini? Coba dong yang udah siap, tolong ramein kolom komentar dengan ketik 1. Dan yang belum siap bisa ketik 0 di kolom komentar ya. 1 artinya true, 0 artinya false, seperti biasa informatika. Coba aku pengen lihat nih. Satu. Udah lumayan rame ya. Kayaknya siap semua nih. Oke, berarti udah siap untuk mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa walah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Oke, teman-teman semuanya, kenalin nama aku Wilan Syukur Niam. Aku dari jurusan S1 Rekayasa Perang Tunak, Fakultas Informatika, dan aku angkatan 22. Jadi teman-teman di sini itu kita semua satu angkatan ya. Dan untuk mempersingkat waktu, sebelum masuk acara utama kita yaitu responsi, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Rifki Siguan. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Wildan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, Mas. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعل الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Oke, terima kasih kepada Mas Rifki Siguan yang telah melantunkan isi Al-Quran. Semoga yang membacanya dan mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Oke, langsung aja. Di acara kali ini, seperti yang sudah diinfokan melalui broadcasting teman-teman panitia, serta postingan di Instagram Alfat FFLio, kita akan melaksanakan responsi untuk mata kuliah Alpro ya. Nah, untuk teman-teman semuanya, mohon diperhatikan bersama ya ketika responsi dimulai. Siapkan posisi yang terbaik untuk menyimak materi dengan baik ya. Karena jangan sampai responsi dilaksanakan tapi materi tidak terserap dengan sempurna karena teman-teman posisinya kurang sempurna gitu. Nah, di akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang belum paham terkait materi yang disampaikan atau ada pertanyaan terkait soal, bisa nih drop soalnya di kolom komentar atau bisa juga kalau pengen drop foto soal di grup respons yang telah disediakan. Jadi nanti saya akan forward langsung chatnya ke Bu Fani gitu. Nah, karena Bu Fani sudah hadir di tengah-tengah kita nih, saya akan membacakan sedikit profil dari pemateri kita hari ini, yaitu Ibu Febrianti Stefani, STMT. Beliau merupakan
pengampu mata kuliah Alpro, Algoritma Pemrograman dan juga Struktur Data di Fakultas Informatika, dan beliau juga merupakan Sekretaris Prodi Informatika. Dan beliau juga merupakan alumni dari TELU angkatan 2005 ya. Jadi ternyata yang ngajar kita ini juga alumni TELU, cutting kita nih, kakak tingkat kita yang jaraknya sudah jauh gitu. Terus karena udah datang nih Bu Fani-nya, aku pengen sapa dong Bu Fani. Halo Bu Fani, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat Mas Wildan. Suara saya jelas? Oke. Jelas Bu, alhamdulillah. Oke, di sini aku mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Fani yang telah meluangkan waktunya untuk bisa datang ngisi responsi pada malam hari ini. Langsung saja untuk berdiskusi waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Fani. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir. Semoga ini salah satu bentuk ikhtiar ya. Sebagai manusia kita diminta Allah untuk ikhtiar. Malam-malam pun dijabanin. Semoga apapun hasilnya nanti insya Allah tidak akan terlupa ya. Tidak akan lewat catatan ikhtiar maksimalnya. Sekali lagi, responsi adalah salah satu bentuk usaha kita sebagai mahasiswa dalam rangka mempersiapkan kegiatan asesmen. Gitu ya. Jadi, kalaupun nanti kegiatan responsi ini tidak sesuai dengan harapan teman-teman, misalkan, saya pengennya dibahas soal A, kok nggak dibahas gitu ya, atau soal B nggak dibahas, gitu. Mohon dimaafkan karena tidak mungkin merangkum materi selama 9 pekan ya dalam waktu hanya 1 jam kurang. Tapi saya mencoba untuk membantu teman-teman mumpung nih. Apakah di sini ada yang Senin asesmen mungkin? Ada? Kalau kelas yang saya ajar Kamis ya, insya Allah Kamis. Senin ada ya kalau nggak salah Wildan ya? Dimulai dari hari Selasa Bu. Oh Selasa, oke. Berarti masih ada jeda waktu ya. Izinkan saya menyampaikan lebih ke review dan mungkin mahasiswa itu kadang bingung, Bu, sekian banyak materi, saya harus pelajari yang mana nih? Nah, saya akan fokus ke menjelaskan ruang lingkup asesmen, kemudian tips, trik, dan mahasiswa suka salah banyak di sini. Ya, jadi teman-teman bisa sekalian mempersiapkan kali ya. Izin saya share screen terlebih dahulu. Kalau ada yang mau drop soal, mau dibahas, boleh. Mangga bisa di-share aja. Oke, mana ya? Oh ini. Apa yang ada di layar teman-teman? Sudah muncul Bu. Udah muncul. Oke, baik teman-teman, izin saya pada kesempatan kali ini ingin mereview karena asesmennya 2 CAO ya, jadi CAO dan CAO 3. Jadi CAO 2 itu terdiri dari array. Apa aja sih yang harus saya pelajari nih Bu? Gitu ya. Karena slide-nya juga banyak ya. Saya akan kasih intisarinya. Kenapa? Karena ketika kita mau ujian, teman-teman harus tahu nih CAO apa sih yang sedang di-assess. Jadi jangan sampai kejadian kayak asesmen CAO 1 ya. CAO 1 itu ada soal tentang function prosedur. Sudah saya tekankan pada responsi sebelumnya bahwa dosen itu kan melihat cara teman-teman membuat parameter, cara teman-teman menuliskan spesifikasi, algoritma itu prioritas terakhir. Ya, masih aja ada teman-teman yang menjawab soal child of function prosedur tanpa spesifikasi, hilang tuh 10 poin sendiri ya. Nah, jadi hari ini saya akan menjelaskan apa sih yang akan kita tes nih ya dari dosen itu apa yang kita tes. Dan ini bukan rahasia ya, ini suatu hal yang harusnya sudah disampaikan dosen di kelas, cuma saya merimain kembali. Pertama, teman-teman, itu array. Nah, array itu ada 2 jenis deklarasi. Pertama, array yang disimpan dalam bentuk array biasa. Nah, array biasa. Jadi yang mudah. Nah, tapi ada juga kan array yang disimpan dalam tipe bentukan. Cirinya adalah ada kurung siku tuh, bukan kurung siku. Nah, tanda lebih kecil lebih besar. Banyak yang suka ketukar di sana dan lupa. Itu dari segi jenis deklarasi.
itu akan berefek kepada jawaban teman-teman di algoritma. Jadi kita ingin lihat teman-teman bisa nggak sih mendeklarasikan sebuah array dengan konsep alias gitu ya, atau ya alias ya, bukan tipe bentukan. Kemudian kita juga ingin lihat teman-teman bisa nggak sih mendeklarasikan array, tapi array-nya di dalam tipe bentukan. Yaitu contoh 2 items yang kita teman-teman sudah dapatkan di kelas. Setelah itu teman-teman juga tahu isi array itu ada 2 kemungkinan ya, mulai dari data biasa, integer doang, char doang, string doang. Orang Muslim sekarang itu jadi apa itu? Ya, pertama teman-teman harus tahu cara mengakses mendeklarasikan array yang berisi angka doang, itu sederhana. Yang kedua, kalau datanya tipe bentukan kayak mahasiswa, pegawai, dan seterusnya. Karena tuh suka ketukar-tukar tuh antara dot. Jadi calo 2 tuh ada tipe bentukan ya, cuma tidak secara spesifik saya tuliskan di sini karena memang ada tipe bentukan itu ada. Nah, setelah teman-teman memahami ya proses deklarasi, ada juga yang namanya proses mengolah si array. Mulai dari insert itu udah pasti, insert data. Teman-teman harus bisa. Apapun jenis array-nya. Kedua, menampilkan data. Kalau menampilkan itu lebih ke ada yang menampilkan semuanya, ada menampilkan hanya data tertentu dan seterusnya, dan memodifikasi. Itu yang akan dosen explore seperti soal-soal di slide kan ya, paling isinya input data, show data, atau memodifikasi si array-nya. Yang kedua, di calo 2 itu juga ada searching. Jadi calo 2 ini materinya besar banget. Searching ada 3, sequential, binary, sama nilai ekstrim, dan max. Yang akan saya bahas nanti sequential, yang saya akan contohkan sequential, tapi yang akan kita bahas dari awal mungkin binary ya kalau waktunya cukup. Karena biasanya kalian pada susah itu binary. Kayaknya yang paling nggak nempel tuh binary. Kalau sequential itu standar. Kemudian yang CLO ada selection dan insertion sort. Kalau yang di sini mau tidak mau teman-teman memang harus bisa bikin sendiri. Ya, mau saya jelaskan hari ini sekalipun nggak akan nangkep kalau ujiannya besok. Sehingga saya akan meminta teman-teman untuk minimal menuliskan kembali algoritmanya itu bisa, dan kalau dimodifikasi tahu. Nah, yang hari ini saya bahas untuk sorting itu fokusnya ke apa sih modifikasi dari kemungkinan modifikasi soal dari sorting. Ini yang akan teman-teman dapatkan di assessment dan sudah diinfokan juga soalnya ada 2 ya. Bayangin soalnya 2 berarti soalnya 2 itu akan terdiri dari berbagai macam function prosedur ya. Soalnya 2 tapi di setiap soal itu ada function, ada prosedur. Dan dan pasti akan ada searching. Entah kalian dapatnya select atau binary, dan pasti ada sorting. Seharusnya nilai asesmen CLO 23 ini jauh lebih bagus daripada CLO 1. Kenapa? Karena udah clear, dosen tuh pasti nanyain cuma 4 algoritma. Searchingnya sequential, binary, sortingnya selection, insert. Jadi ibaratnya teman-teman cukup inget algoritmanya, cukup bisa menuliskan kembali, memahami, itu udah bagus. Jadi tips pertama dari saya adalah teman-teman persiapkan diri untuk memahami sequential, binary, select, dan insert. Dan itu algoritma semua ada di slide. Jadi tidak ada rahasia antara kita. Sedangkan kalau modifikasi, termasuk nilai ekstrim dan max itu ada di slide. Enggak berubah. Anda jawab plek ketiplek begitu aja udah bisa dapat poin gitu ya. Tapi kalau yang namanya modifikasi itu amat sangat luas, mulai dari merge dan segala macam. Nah, hari ini saya coba mulai dari yang pertama, yang ini banyak banget yang salah ya. Jadi semoga kelihatan ya teman-teman, ini slide baru saya buat di 10 menit yang lalu ya. Yang ingin saya tekankan di sini, ini saya contohkan, deklarasi array pakai alias. Artinya kalau array-nya dideklarasikan sebagai array biasa, cuma dikasih kata type di depan. Cirinya seperti ini nih.
type, misalkan namanya tab 1 ya. Kenapa tab 1 saya bikin ada 4 tab karena 4 jenis deklarasi. Tab 1.2, lihat nggak ada kurung siku di sana. Kurung apa ini? Kurung lebih kecil lebih besar gitu ya. Array 1 sampai 100 of integer. Berarti ini adalah deklarasi array biasa berisi integer. Nah, kalau dibikin gambar tuh kayak gini. Ya, hanya ada A.2 lalu kotak-kotaknya dan indeksnya. Dan di setiap kotak isinya cuma 1. Nah, gimana nih memproses array yang seperti ini? Simple, teman-teman. Ini contohnya di kanan. Ya, misalkan saya punya prosedur ABC, kemudian saya diberikan A yang tipenya tab 1. Nah, tab 1 ternyata seperti ini deklarasinya, alias. Ciri dari prosedur ini mengakses tipe data alias adalah suka ada N-nya di sini atau jumlah data. Artinya apa? Si array ini diketahui jumlah datanya dan itu dipisahkan variabel biasa. Nanti kelihatan bedanya. Jadi contoh nih, saya ingin mengisi array A, maka langsung aja A kurung siku buka, lalu indeks keberapa, mau I plus 1 terserah. Saya nggak akan bahas ke sana teman-teman. Karena ini resume ya. Jadi Anda langsung A kurung siku I kurung siku tutup sama dengan bla 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 bla, apapun prosesnya. Begitupun ketika mau men-show, tinggal print A kurung siku I. Dah, gitu doang. Kurung siku I 1 2 3, intinya indeksnya. Ini kalau alias dan isinya adalah integer. Nah, kemudian gimana kalau dia masih alias tapi tipe datanya mahasiswa atau tipe bentukan? Contohnya yang di kedua. Saya punya mahasiswa, ada nama dan NIM, kemudian si mahasiswa disimpan ke dalam array, namanya tipenya tab 2. Titik 2 array 1 sampai 100 of mahasiswa. Lihat ya bedanya, yang ini of integer dan yang ini of mahasiswa. Artinya apa? Kalau secara gambar, di array ini ada 3 data. Ini kebanyakan. Ada 2 data ya, ada nama dan NIM. Berarti ini tipe bentukan di dalam array di mana arraynya alias. Oke teman-teman, yang atas itu adalah integer, tipe dasar yang ada di array di mana arraynya alias. Oke. Nah, bagaimana kalau tipe bentukan? Ingat selalu tipe bentukan itu pasti dot. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian tuh suka salah ngasih dotnya. Dotnya di mana sih, Bu? Gitu. Nah, dotnya itu posisinya sesuai dengan gambar aja. Nah, sekarang saya tanya. Di gambar ini, kalau kita ingin mengakses indeks ke 1, kita mau masukin data ke indeks ke 1, dan di kotak ini nanti ada 2 data. Data pertama nama, data kedua NIM. Bayangin ini rumah, teman-teman. Dan di dalam rumah ada ruangan-ruangan. Setiap ruangan ada nomornya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Rumah ini yang punya namanya A. Gimana ya caranya agar saya bisa masuk ke kamar nomor 1 dan mengakses namanya? Pakai alur kesopanan aja. Pertama tentu kita harus menyapa dulu nama arraynya. Jadi pertama A. Kemudian A itu apa sih bentuknya? A itu adalah array. Nah, kelihatan ya, A itu titik 2 array. Karena ini array, berarti kita harus tahu kamar berapa atau indeks berapa. Maka setelah A, langsung kurung siku. Ya, jadi kurung siku itu menempel ke array. Nah, setelah kita akses A ke I atau A ke 1, kita buka indeks ke 1, ternyata berisi mahasiswa. Mahasiswa itu apa? Tipe bentukan. Karena dia tipe bentukan, maka kita aksesnya pakai dot. Nah, ini dotnya. Oke, jadi array A pada indeks ke I di tipe bentukan nama. Ya, titiknya di sini. Nama, dot NIM, sesuai dengan deklarasi. Begitupun dengan mengeprint. A pada indeks ke I dot nama. Lihat bedanya teman-teman, di sini tidak ada dot, di sini tidak ada dot karena tipe dasar. Kalau di sini ada dot, dan dotnya itu setelah indeksnya. Ya, sampai sini semoga dipahami ya teman-teman. Ini sama-sama alias, jadi sama-sama array biasa sebenarnya. Cuma bedanya yang satu isinya tipe dasar, yang satu isinya tipe bentukan. Yang kedua, nah ini yang paling banyak salah. Ketika si array itu
disimpan ke dalam tipe bentukan. Ya, tadi array berdiri sendiri. Sekarang array-nya disimpan dalam tipe bentukan. Contohnya ini tab 3 nih. Oh, ini salah nih, harusnya tab 4 yang ini ya. Tab 3 ini contohnya type, terus nama tipe bentukannya misalnya tab 3, terus ada ini nih. Nah, tab 3 terdiri dari 2 data. Tipe bentukan type 3 terdiri dari data. Pertama info itu si array. Jadi array-nya itu ada di dalam tipe bentukan yang namanya tab 3. Dan nama array-nya bukan tab 3, nama array-nya adalah info. Ya. Nama array di dalam tipe bentukan itu info. Kemudian di dalam tab 3 ada data kedua yaitu n. Nah, kenapa ada n? Biasanya array itu kan punya panjang, sehingga misalkan array mahasiswa dia punya panjang, array mobil dia punya panjang. Nah, setiap array itu punya panjangnya masing-masing. Artinya panjang dari array itu sudah nempel ke setiap array. Yaudah, kita gabung dalam satu tipe bentukan. Jadi n ini menempel ke si array-nya. Gimana sih kalau digambar? Kalau digambar tuh kayak gini. Ada A, kan ini ya di sini mana nih? Nah ini. Contohnya ada prosedur ABC, ada variabel A, tipenya tab 3. Kalau digambar berarti A adalah tab 3. Tab 3 ini tipe bentukan. Kenapa tahu? Ya ini ada kurung siku. Berarti A ini hanya bisa didotkan. Jadi setelah A itu pasti dot. Kalau nggak dot info, ya dot n. Oke, beda ya dengan yang tadi. Kalau tadi A kurung siku, karena A itu array. Kalau ini A-nya adalah tipe bentukan. Dot info apa dot n? Nah, sekarang kalau kita mau mengisi data ke dalam array, nah array-nya ada di info. Gimana ngaksesnya? Nah, ngaksesnya seperti ini, teman-teman. Pertama sebut dulu A-nya, kemudian nih ada dot nih di sini. Ya, dot. Berarti nih A dot, kalau mau mengisi data, pasti kan ke array. Ya. Pasti ke array kan? Pasti ke array ini, bukan ke n. Pasti dot info, makanya A dot info. Oke, kalau mengisi array. Kemudian info ini apa ya? Info ini array. Berarti setelah info harusnya kurung siku indeks. Sehingga kalau kita mau mengisi data di indeks ke-1 pada array, kita sebut dulu nama variabelnya A, kemudian kita dot info, karena nama array di dalam tipe bentukannya info, baru kita tentukan indeksnya, kurung siku, sama dengan bla 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 bla. Begitupun kalau kita mau ngeprint. Gitu ya. Dan ini kebetulan array-nya cuma integer, berarti aman. Langsung aja setelah siku langsung value misalkan angka 4. Ngeprint juga sama. Nah, ini yang suka kelewat, Teman-teman tuh suka lupa nyebut infonya ya. Jadi langsung A aja masukin gitu ya, indeks ke-5 misalkan. Dan yang kedua teman-teman suka lupa. Panjang array-nya tuh bukan n. Ya. Ingat, kulonuwon kan n ini ada di rumahnya A. Berarti kalau mau mengakses n, nggak boleh n++, gitu, nggak boleh. Tapi a dot n, baru di +1, kayak +2, kayak +3. A dot n, bukan n doang. Ya, hati-hati kalau dapat soal yang pendeklarasian array-nya dalam bentuk tipe bentukan. Nah, bagaimana kalau array-nya menyimpan data tipe bentukan lagi? Bayangin. Ada tipe bentuk array berada dalam tipe bentukan, dan di dalam array-nya sendiri itu ada tipe bentukannya. Jadi kalau dibikin gambarnya itu seperti ini, yang kanan ini tipe yang paling rumit lah ya, nggak rumit sih sebenarnya, tapi paling banyak riuh dibandingkan yang lain lah ya. Jadi contohnya seperti ini, saya punya tab 4 sama ya, ada info, ada n, dan infonya adalah array. Nah, cuma bedanya array ini menyimpan mahasiswa. Ini pasti ngedot-dotnya bingung. Pertama, seperti biasa, kita bikin A dulu, dan A ini adalah tipe bentukan, ya. Ini cirinya. Kemudian, ini bukan tab 2 ya, saya belum ganti, maaf, buru-buru tadi. Kalau kita mau mengisi data mahasiswa di indeks ke-1, dan itu nama misalkan ya, berarti kita ingin masukin data ke sini nih, ke sini. Gimana sintaknya? Seperti biasa, kulonuwon dari depan. A, kemudian kalau mengisi array kan berarti di array-nya. Array-nya itu info namanya, berarti A dot
info indeks ke misalkan 1. Nah, ketika indeks ke 1 ternyata ada tipe bentukan di dalamnya, baru pakai dot. Ini ya. A dot info indeks ke I ya, misalkan indeks ke I. Di dalam indeks ke I itu ada mahasiswa tipe bentukan, berarti pakai dot nama. Baru masukin misalkan Fani. Begitupun ngeprint. Ya, ngeprint data nama mahasiswa pertama. Dot info dulu, posisi indeksnya, baru dot nama. Kalau NIM gimana ya? Berarti dot NIM. Itu 4 struktur data array yang akan diobrak-abrik sama dosen gitu ya di soal. Belum tentu kalian dapat semuanya ya, karena tergantung dapat sesi yang mana. Yang pasti kita harus mempersiapkan kemungkinannya. Dari deklarasi dulu ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Aman? Aman, Bu. Oke. Bertanya. Boleh. Ibu maaf, kalau misalnya tipe datanya itu kayak bool atau kayak char gitu gimana, Bu? Kalau misalnya nanti yang keluar kayak gitu. Sama, kalau boolean char itu sama aja intinya kayak integer. Jadi titik tekannya lebih ke kalau tipe datanya tipe bentukan, ya contohnya MHS, pasti ada titik, ada dot di sana. Gitu. Jadi kalau char, boolean itu sama aja kayak yang ini, yang tipe ketiga. Deklarasinya sama aja, tinggal of char, of boolean. Gitu. Aksesnya juga sama aja, karena dia satu data. Kalau tipe bentukan kan banyak data, otomatis sama kayak subbab pakai dot gitu. Ada lagi yang mau tanya? Semoga menjawab ya Mbak ya, kalau kurang jelas disampaikan aja. Yang lain aman? Oke. Kalau sudah aman, berarti teman-teman kalau udah ngerti, Bu saya udah ngerti yang ini, berarti permintaan saya adalah bisa nggak hati-hati? Dosen juga pengen tahu nggak, udah ngajar di kelas berminggu-minggu, terus yakin kalian bisa karena latihannya oke, kuisnya bagus gitu. Tiba-tiba jeng-jeng pas lagi asesmen panik, entah mikirin liburan duluan gitu ya. Jadi nggak konsen sehingga harusnya tipe bentukan, harusnya pakai dot, hilang dotnya semua. Akhirnya berkurang nilainya ya, kalau kan itu yang dites ya, kemampuan itu yang dites. Jadi kalau hilang ya udah berarti setengah soal itu mungkin kalian udah dapetnya setengah juga nilainya. Itu ya hati-hati ya teman-teman. Nah, jadi ketika baca soal, apalagi nanti pasti soal itu sudah kalau function prosedur sudah berparameter, hati-hati baca parameter. Nah, kita lanjut. Prosedur add. Apa sih kemungkinan-kemungkinan yang harus kita kuasai? Pertama, tentu ketika Anda meng-add data ke array biasa. Ya. Baik dia tipe bentukan maupun enggak. Cirinya yang dot tadi. Apa sih modifikasinya ya teman-teman? Tadi sekilas sudah saya jelaskan, cuma ini mungkin saya contohkan, ini mana ya? Masih terus. Saya contohkan misalkan kita ingin menginputkan data pada tipe bentukan. Ya. Saya pribadi menyarankan menggambar, teman-teman. Ya, nanti ketika jawab soal, kalian gambar. Kenapa? Dengan menggambar, kalian masih nge-track kondisi dari, ya, bentar, Mak. Jadi kita bisa men-track ini tuh tipe bentukan apa bukan, gambar ya. Jadi contohnya di sini, nah, saya mau bikin prosedur add. Ya, prosedur add yang di tipe biasa. Nah, kalau tipe biasa itu kelihatan ya. Oh iya, saya mau baca dong initial state, final state. Itu penting sekali karena dosen berusaha untuk membuat soal yang beragam itu dari initial state, final state. Jadi mungkin parameter kamu dengan yang ujian nanti hari apa itu sama, tapi initial state-nya beda, final state-nya beda. Ya contohnya di sini saya nggak tambahkan initial state, final state, tapi yang normalnya adalah terdapat sebuah array, kemudian kita isi dengan n data. Itu kan enak ya, tinggal for i
dengan satu. Hati-hati juga indeksnya cek ya di deklarasi, jangan-jangan mulai dari 0. Ya kalau saya di kelas semuanya mulai dari 1. Jadi kita mulai, sorry itu ada dotnya. Kita ingin mengisi si array ya, yang bertipe biasa seperti ini. Berarti gambarnya begini nih, langsung aja gini. Terus kasih garis 2 di sini kalau memang tipe bentukannya ada 2 data. Nama name berarti 2. Kalau 3 ya bikin garisnya 3. Biar kita keep on track. Kemudian kita bikin loop ya, namanya juga mengisi data. Berarti yang kita lakukan adalah proses input user ke dalam array. Berarti kita ingin mengisi array sebanyak n misalkan. N-nya sudah diketahui. Jangan minta inputan n lagi kalau n-nya sudah diketahui ya. Berkurang nilainya. Jadi contohnya seperti ini, for i dari 1 to n, yang kita lakukan input, namanya juga menambah data, teman-temannya pasti ada input di sana. Input, karena ini tipe biasa, array biasa, A pada posisi ke I. Udah selesai. Pertanyaannya, ini tipe bentukan ya, jadi dot nama, misalkan. Terus nanti koma A pada indeks ke I dot name. Udah deh, ini contoh input sederhana. Di mana dia akan mengisi array mulai dari indeks ke 1 hingga ke n, n-nya sudah diketahui. Apa sih modifikasi dari proses input ini? Nanti ada di slide selanjutnya ya. Ini yang sederhana dulu. Yang atas dan yang bawah bedanya apa? Kalau yang atas bukan tipe bentukan, jadi nggak usah pakai dot. Nah, langsung kayak gini. Kelihatan nggak ya tulisannya? Kecilan ya. Aku nggak bisa. Nggak bisa digedein. Nah, ini aja ya. Jadi pertama kalau mau insert biasa pada array integer, ya udah tinggal input AI. Udah ada ya tadi disintaknya, tinggal Anda ngeloop. Nah, loop ini adalah di luar kekuasaan saya, karena nggak mungkin jelasin looping di asesmen CO2 dan 3 itu tuh udah lewat masanya. Sehingga saya kasih yang lebih ke jebakan-jebakan Batman-nya aja ya. Kemudian kalau ini ternyata tipe bentukan, maka jangan lupa dotnya. Nah, apakah kita input akan sesederhana ini? Tentu tidak, Ferguson ya. Inputnya nggak akan sederhana ini. Contohnya, tolong inputkan ke array pada lokasi tertentu, hanya di bilangan ganjil saja, hanya bilangan genap saja misalkan. Ya, teman-teman harus siap dengan logiknya. Jadi, lokasinya yang diubah-ubah atau datanya yang masuk nggak, hanya kriteria tertentu yang masuk. Nah, itu harus siap. Ya, harus tahu if-nya di mana. Nah, ini contoh yang sederhana dulu. Tips dari saya, kalau di kelas saya ya, selama Anda tahu ini pakai loop, tulis loopnya. Terlepas loopnya salah nanti. Terlepas di dalam loopnya tuh harusnya ada if, kamu nggak pakai if gitu. Nggak apa-apa, tulis semampunya. Karena kalau dikosongin kalian nggak dapat poin apa-apa. Gitu ya. Bahkan saya tahu Bu ini pakai for, dan saya juga tahu pakai if. Cuma saya bingung naruh if-nya di mana, di dalam for atau di luar for. Di luar for tuh sebelum for atau setelah for. Tulis aja. At least dosen tahu, oh anak ini tahu harus ada loop, ada if, tapi mungkin bingung mau naruh di mana. Jangan dikosongin ya. Ini untuk tipe pertama. Kemudian kalau tipe bentukan, bedanya di mana nih? Kalau array-nya berada tipe bentukan, yang tadi loh, yang ada n, info, bla 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 ya. Semoga masih ingat. Saya copy aja, perbedaannya hanya di sini. Nggak boleh a, i, no. A dot info. A.info. Karena nama array-nya info ya. Terus yang ini, ini yang ini. Kalau yang ini nggak pakai. Ya. Jadi ini contoh sintak kalau memasukkan data ke dalam array di mana deklarasinya itu berbentuk tipe bentukan. Jadi array of integer tapi di dalam tipe bentukan array-nya.
Berarti jangan lupa inputnya adalah nama array-nya apa, nama variabel array-nya apa, dot nama array di dalam tipe bentukannya apa. Tadi kan info ya, berarti dot info baru kurung siku, baru indeksnya. Kalau di tipe bentukan, jangan lupa dot apa, dot nama, dot name, dot apa yang akan diinputkan. Lihat ya bedanya, di sini nggak ada info ya, A langsung kurung siku, kalau di sini ada info. Itu untuk N. Ya, gimana nih Bu? Contohin dong satu proses input yang tidak normal gitu ya. Contohnya angka boleh dimasukkan ke dalam array jika dia ganjil. Berarti kita tahu proses input ini hanya kalau ganjil. Berarti nggak bisa nih input begini. Kita nggak bisa pakai input gini. Kenapa? Karena tidak langsung. Kalau input kayak gini teman-teman, artinya array angka yang dimasukkan user tuh langsung ke array. Nggak ada proses seleksi. Padahal soalnya bilang, kalau ganjil baru boleh masuk. Berarti yang kita lakukan adalah taruh dulu datanya dalam variabel biasa, misalkan angka. Baru kita if-kan. If angka mod 2 sama dengan 1, dan baru kita masukkan si angka tadi ke dalam array. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita akan ngeloop sebanyak n data, cuma dari n data itu nggak semua masuk, karena syaratnya hanya yang ganjil aja yang boleh masuk. Artinya, array-nya akan diisi mulai dari 1, 2, 3, 4, terurut. Tapi yang masuk hanya yang ganjil saja inputan usernya. Berarti inputan usernya ditaruh dulu di sebuah variabel, karena variabel itu kita periksa. Jika variabel tadi di mod 2 sama dengan 1, baru dia boleh diinputkan. Maka A pada .info i baru diisi dengan si angka tadi. Gitu ya. Nah, ini pakai else nggak Bu? Nggak perlu. Kan kalau dia nggak ganjil, nggak ngapa-ngapain. Next ke input selanjutnya. Itu ya. Ini kalau yang sederhana hanya boleh memasukkan angka ganjil. Gimana kalau yang dimodifikasi itu bukan data ganjil yang boleh masuk, tapi lokasi array-nya yang ditentukan. Misalkan user akan menginputkan 10 angka, tolong masukkan angkanya hanya ke indeks-indeks ganjil. Berarti lokasinya ditentukan. Modifikasinya gimana kalau hanya lokasi? Berarti yang kita lakukan adalah kenapa sih? Nah, yang kita lakukan adalah dari looping 1 sampai 10, kita minta input angka. Cuma indeks pertama kan 1 diisi, misalkan hanya indeks ganjil yang boleh diisi, jadi nanti indeks 1 boleh, indeks 3 boleh, indeks 5 boleh, tapi 2, 4 tuh nggak boleh diisi. Ya udah, berarti kita tinggal bikin aja, boleh pakai if, boleh langsung pakai skema, misalkan pakai if lah ya, saya nggak pakai skema I plus 2 atau I plus 1 untuk genap ya. Saya langsung aja misalkan if, ingat kan tadi, jika apa boleh diisi? Jika indeksnya ganjil, bukan value-nya kan, bukan inputan user. Kalau tadi inputan user, makanya yang diperiksa adalah inputan user. Kalau sekarang yang dicek adalah indeksnya lagi ganjil nggak nih. Berarti jika indeksnya itu I. If I mod 2 sama dengan 1, dan barulah kita masukin si datanya ke dalam indeks. Kita minta dulu di sini ya. Ini terlalu ini. Sama aja. Bentar ya. Nggak enak, nggak bisa. Jadi saya ulangi yang tadi mana. Nah, jadi pertama kita input dulu. Kenapa gini ya? Teman-teman kalau mau nanya boleh langsung itu aja ya, angkat tangan aja. Angkat tangan. Bu mau nanya gitu ya. Sepertinya ada Bu yang mau nanya Bu di chat.
Oh, ada ya? Dari Coba, Anila bentar ya. Dwi Lestari ya. Saya bacakan aja, Bu. Permisi Ibu, izin bertanya, sekali untuk laptop saya. sudokot itu Ah iya, indeks dimulai dari 0 atau 1 ya, Bu? Untuk sudokot, apakah suka-suka dimulai dari 1 atau 0? deklarasi. Nah, jadi nanti teman-teman, kalian itu kan kompetensi yang akan diperiksa adalah kalian mampu mendeklarasikan atau enggak. Jadi kalau misalkan mampu mendeklarasikan atau enggak kan berarti yang nentuin startnya itu kalian. Gak ada yang salah, yang penting konsisten. Selama di soalnya nggak disuruh bilang misalkan gini, buatlah sebuah deklarasi array yang akan menyimpan data integer, array start dari 0. Gak ada statement kayak gitu, ya udah terserah kamu aja, mau 0, mau 1 bebas. Hati-hati kalau 0 berarti nanti indeks terakhirnya nmax min 1. Ya hati-hati nih kalau ada nmax. Tapi kalau start dari 1, maka indeks terakhirnya nmax. Itu yang akan dicek kok, teman-teman. Jadi kalau nggak ada spesifikasi khusus, ya udah suka-suka Anda aja. Cuma saran saya, startnya itu sesuaikan dengan apa yang kalian pelajari di kelas. Kenapa? Kalau nggak konsisten jadi salah. Di slide itu ada beberapa algoritma mulai dari 1, ada yang beberapa dari 0. Ya silahkan sesuaikan dengan kalian menguasainya yang mana. Agak tricky sebenarnya yang mulai dari 0. Tapi slide banyaknya mulai dari 0, sehingga algoritma searching sortingnya itu 0. Ada juga yang sama-sama searching, sama-sama sorting, tapi ada yang dari 0, ada yang dari 1. Jadi sekali lagi tergantung soal dan kebiasaan teman-teman aja. Selama tidak di state ya. Sebentar ya, saya pindah ke Word aja teman-teman. Ini nggak enak banget kalau di sini. Ini gimana cara stop sharing? Oke. Sudah muncul ya? Tadi saya ingin menjelaskan bagaimana kalau ini saya pakai for dengan asumsi soalnya memang mudah ya. Inputkan 5 data, inputkan 10 data, itu pakai for. Kalau bukan begitu kalimatnya pasti pakai while ya. Ini lokasi array-nya yang ditentukan, diperiksa atau disyaratkan. Berarti kita input dulu, taruh di angka dulu. Nah, baru jika indeksnya, if i-nya di mode autocorrect 2 sama dengan 1, indeksnya hati-hati ya teman-teman, bedakan ini yang diperiksa indeksnya. Dan baru kita boleh masukin gitu ya. Dari A pada indeks ke I misalkan, ini kalau array biasa ya, nah, sama dengan angka. And if. Jangan lupa, nah udah gitu dong. Beda ya, teman-teman, yang diperiksa ini I-nya. Kalau I-nya 1 mod 2, 1 berarti diisi. Nah, terus kalau misalkan I-nya ternyata 2 mod 2 enggak ini kan, enggak enggak ganjil, berarti enggak diisi. Terus gimana Bu? Saya pengennya tetap diisi tapi ke indeks kedua. Boleh, kalau kayak gitu berarti datanya tetap harus masuk tapi indeksnya keganjil. Ya, berarti kalau kayak gitu gimana? Langsung aja input di sini. Input A ke I. Jadi proses input hanya kita tanyakan ketika I-nya ganjil. Ketika I-nya ganjil baru kita minta inputan. Ya. Sekali lagi teman-teman, kombinasi kemungkinannya sangat banyak. Yang penting Anda bisa bedakan ini yang lagi dibahas ini syarat indeks atau syarat input, syarat data. Nah, kalau data ya berarti datanya yang diperiksa gitu ya. Kalau lokasinya yang jadi syarat ya indeksnya yang diperiksa gitu. Atau jangan keduanya ya, bisa jadi ya keduanya, contohnya kayak tabel frekuensi, itu kan nggak ada hubungannya sebenarnya sama data ya. Nah, untuk soal-soal seperti tadi sebenarnya lebih ke sering-sering kalian latihan soal, sering-sering kalian baca kunci jawabannya, itu memperkaya. Ya, tapi minimal basicnya kalau disuruh input biasa bisa. Ini untuk input, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa info aja ya. Oke, itu untuk input.
Dan input ini teman-teman, itu di CLO 2 ya. Berarti kalau 2 soal itu ya curiga aja nih, kalau udah 2 soal, berarti searching udah pasti ada. Sorting udah pasti ada. Anda udah pegang tuh ya 2 nilai. Searching, sorting harus udah dipegang. Kemudian pasti disuruh input data atau show data. Itu basic banget ya. Input data bisa nggak nih? Output data bisa nggak? Tapi maksudnya inputnya gimana, outputnya gimana, itu tergantung dengan seberapa sering kalian latihan soal. Ya standarnya input kayak tadi. Nah kemudian apa sih variasinya? Nah ini hati-hati teman-teman. Kalau di initial state-nya dibilang array-nya masih kosong, enak ya, berarti kita isi dari indeks 1. Hati-hati kalau di initial state-nya dinyatakan bahwa kondisi array-nya itu sudah berisi n data. Nah, ini kalau kalian ngerjain tugas besar, harusnya tahu. Ya, harusnya aware dengan kondisi seperti ini. Contoh nih teman-teman, saya punya array A. Saya akan gunakan penjelasan versi basic yang nggak pakai info ya, biar nggak bingung. Tapi kalau pakai info, kalian tinggal kasih .info. Misalkan seperti ini. Dan di prosedur tersebut sudah di state, array-nya sudah berisi n data. Ya. N-nya 2. Artinya apa? Artinya array-nya sudah berisi 2, guys. Jadi kalau Anda disuruh bikin prosedur add data, kemudian jumlah data yang ditambah ada 5, nanti datanya di loop bukan dari 1, tapi dari 3. Kenapa? Kan datanya udah dari 2. Masa ngisi dari 1 lagi, ketimpa dong data yang lama. Sehingga kalau yang seperti ini, Anda for-nya bukan dari I sampai dengan 1, tapi I sampai dengan N plus 1. Ya, kan data selanjutnya itu N plus 1. Baru loop sebanyak 5 kali kalau emang 5 datanya gitu ya. Ini nggak kebayang nggak teman-teman maksud saya? Kebayang, Bu. Seperti ini, kita punya array A, ya tipe yang type 1, kemudian ada N, ini juga in out, integer. Dan di dalam initial state-nya, array sudah berisi n data, akan diisi x data, misalkan gitu ya. Jadi sudah ada n data, tapi mau ditambah x data. X data algo, ya bayang ini saya hapus aja ya, biar cepet aja. Berarti looping kan, for i, jangan 1, ya jangan 1. Tapi n plus 1. Nah, kita start mengisi dari angka 3. Itu apa? Nah, kita kan ingin mulai dari 3, tapi bertambahnya 5 data. Gampang, berarti Anda tinggal n plus x. Kan x data ya. Berarti pertambahan datanya sejumlah data yang existing, yaitu 2 ditambah 5 data. Berarti 7. Nanti dia nge-loop sampai 7. Gitu ya. Ini hati-hati. Ini salah satu bentuk modifikasi add data yang kita suka lupa. Terus apa lagi ya? Nah, yang contoh kondisi memenuhi kondisi tertentu ini sudah saya jelasin tadi, lokasi tertentu ya udah. Oh ya, hati-hati juga teman-teman kalau di initial state-nya ada statement seperti ini. Array mungkin penuh. Nah, hati-hati. Kalau array-nya penuh, cirinya apa? Apa yang harus kita lakukan? Kita tahu dari mana dia array-nya penuh. Cek aja n-nya. Jika n sama dengan n max, berarti udah penuh. Maka proses loop mengisi jangan dilakukan. Ya karena dia udah penuh. Terus gimana Bu kalau penuh? Ya tinggal tergantung initial final state-nya. Kalau penuh nggak usah diisi. Misalkan udah, berarti kalau dia penuh, jika n sama dengan n max, maaf, array-nya nggak cukup misalkan. Ada kemungkinan lain nggak modifikasinya? Ada teman-teman. Isilah array sampai sepenuhnya aja gitu. Misalkan user ngisi 5, ternyata array-nya cuma sisa 3.
ya ini nggak bisa pakai for, ini harus pakai while, karena selama array-nya masih bisa, insert. Kalau nggak, berhenti, berarti nggak bisa pakai for. Itu yang teman-teman harus aware, ya harus hati-hati. Nah, tapi sekali lagi teman-teman, selama kalian sudah bisa array yang biasa-biasa saja, input yang sederhana tetap ditulis, jangan dikosongkan. Itu untuk add. Kemudian setelah show juga sama ya teman-teman. Show itu paling ada array, terus kalian disuruh show. Udah, masalahnya show apa? Entah yang NIM-nya ganjil doang, atau yang IPK-nya kumlot doang, atau show hanya 5 data mahasiswa kumlot. Nah, berarti itu udah masuknya logik ya. Maksudnya logik algoritma. Udah bukan algoritma searching, sorting, bla 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 gitu, udah logik banget. Tinggal latihan soalnya yang sering. Kemudian, nah, modifikasi array itu apa sih maksudnya? Bukan tadi insert udah, show sudah. Apa yang selanjutnya soal akan berikan kalau kalian lihat soal tahun-tahun sebelumnya ya, itu memodifikasi array. Apa sih modifikasi array? Intinya array-nya itu bukan mau di-insert, bukan hanya sekedar di-insert ya, tapi mau dimodifikasi, mau diubah. Contohnya nge-split array. Men-split satu array menjadi n array ya. Contohnya itu misalkan saya punya array ini terdiri dari angka-angka. Nah, saya ingin men-split jadi 2. Yang ini ganjil, yang ini genap. Nah, misalkan ini 5, oh 5 masuk ke sini. Ini 7, oh 7 juga masuk, kok salah, ganjil ke sini ya. 7 ke sini, 10 juga 10 itu genap berarti ke sini. Artinya tugas Anda mengeksplor si array A dan memeriksa isi dari A satu persatu. Jika memenuhi kriteria tertentu, maka dia dimasukkan ke array yang ganjil. Kalau dia kriteria genap, masuk ke genap. Saya rasa ini sudah sering dilatih ya di slide. Hati-hatinya adalah teman-teman ingat setiap array itu kita akan loop ya. Oke, mungkin saya saya bikin di sini aja ya. Saya asumsikan teman-teman nggak ngerti ya, jadi saya jelasin. Kalau ternyata udah ngerti, saya mohon maaf. Nah, misalkan saya punya array A, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian saya punya array B. Dan saya punya array C. Berarti kan nanti kita akan mengifkan data pertama ini masuk ke B atau ke C. Ingat teman-teman, hati-hati. Kita akan looping di array A mulai I1 ya kan ya, sampai N. Karena setiap data kita periksa. Ketika kita memasukkan ke B, ya kita masukin ke sini, B itu punya N sendiri. Ya, ingat dia punya N sendiri. Berarti kalau dia masuk, sekarang N-nya sama dengan 1. Ya, atau kalau kita pakai, kalau di sini I, berarti di sini J, di sini K. J-nya sekarang 1. K-nya ini yang 0. Terus ternyata data kedua masuknya ke B, berarti J-nya di plus 1. Data ketiga masuk ke sini ke C, berarti K-nya plus 1. Jadi hati-hati. Setiap array punya indeks. Ya, punya indeks lokasi existing saat ini. Atau kalau di tipe bentukan A punya N sendiri, B punya N sendiri, C punya N sendiri. Nah, kalau kita bikin algoritmanya, contohnya nih ya. Saya ingin membagi array tadi ganjil genap misalkan. Berarti saya akan looping di array A dulu, for I sama dengan 1 to NA. Apa NA? Panjang dari array A misalkan. Do. If, jika isinya ganjil, isi, ingat isi bukan indeks. Jika A pada indeks ke I, isinya kan, ya. Sabun cuci tangan udah pakai sabun mandi. Jadi Minta ke Abi sabun. Cek cuci dulu tangan. gak mau, Umi nanti marah. Enggak, cepet ambil aja, nanti tumpah. Ya jadi Udah ditutup.
Jadi isinya kita periksa dulu, misalkan mod 2 sama dengan 1, berarti ganjil ya. Kita akan masukkan ke array ganjil misalkan. Ganjil ada lokasi. Nah, ingat ganjil punya lokasi sendiri, genap punya lokasi sendiri. Misalkan yang ini lokasinya J. Jadi sebelum kita loop, kita harus punya inisialisasi. Ya, jadi J start dari 1, kemudian habis IJK, ya sayang. Aku nggak mau punya wastafel cuci tangan. Aku karena kasih air sabun terus sama sabun mandi. Nih, jadi teman-teman J adalah indeks untuk ganjil, genap itu pakai K. Berarti ganjil pada posisi ke J akan kita kasih data dari A ke I. Ya, jadi array pada array A kita akan kasih ke array ganjil. Kita copy ke array ganjil pada posisi J. J-nya 1. Jangan lupa J-nya di plus. Else, berarti itu yang genap. Berarti array genap pada posisi K, isi A ke I. Jangan lupa K-nya plus. Nah, kenapa? Karena ya D sama K atau indeks pada ganjil dan genap itu bertambah yang nggak barengan gitu. Teman-teman suka jawabnya gini, I plus saja semuanya. Di ganjil I plus, di genap I plus, padahal kan mereka indeksnya berbeda, ininya penambahan indeksnya. Itu hati-hati untuk men-split. Kalau memerge, contohnya ada 2 array, terus kita gabung ke dalam satu array. Nah, mau digabungnya langsung di belakangnya, ada juga yang harus terurut. Wah, itu seru tuh ya. Menggabungkan 2 buah array yang sudah terurut, kemudian menjadi satu array baru yang terurut juga. Itu pakai logic banget, saya nggak akan jelasin karena di slide ada deh kalau nggak salah. Itu untuk yang modifikasi. Mengiris 2 buah array, mencari irisan. Itu ada di slide juga ya, silakan teman-teman pelajari. Pada dasarnya irisan itu intinya mencari value yang duplikat di array lain atau mencari value tertentu. Itu semua logik ya. Dan gimana Bu kalau saya logiknya nggak nyampe? Tenang teman-teman. Kan saya udah bilang kalian punya modal searching dan sorting, kuasai itu. Kuasai algoritmanya. Kalau perlu nulis algoritmanya tanpa lihat catatan tuh udah jago ya. Karena memang seleksinya gitu-gitu aja gitu. Algoritma insert dan algoritma searching dan sorting gitu-gitu aja. Nah, sekarang kita masuk ke searching. Teman-teman yang mau tanya nggak tentang modifikasi array ataupun dan teman-teman ya? Aman? Gak ada yang nanya? Insyaallah aman, Bu. Ini yang jawab mahasiswa saya ya, Wildan. Oke. Teman-teman feel free nanya ya. Kalau Bu saya nanya udah yang awal banget, boleh nggak? Atau yang jauh banget dari materi nggak apa-apa. Sok aja nanya. Nah sekarang sequential search teman-teman, ini saya cuma titip 1. Ketika dia tipe bentukan, ya jangan lupa pakai dot. Di sini pakai dot. Ya. Dan modifikasinya biasanya belum tentu boolean. Boolean itu kan cuma true atau false. Kalau ketemu true atau false. Kalau dia yang diminta adalah lokasinya, berarti ini integer. Berarti Anda harus mereturn bukan si ketemunya, tapi si lokasi indeksnya. Ini ketemu ini kan boolean. Berarti yang Anda return adalah K-nya. Itu aja sih biasanya searching modifikasinya ya yang di return boolean atau yang di return adalah lokasi. Gitu ya. Atau bisa jadi yang di return kalau tipe bentukan misalkan carilah mahasiswa yang namanya Agus, tapi yang di return bukan lokasinya, bukan ketemu atau enggak, tapi NIM-nya berapa? Kan kadang kita suka gitu ya.
mau searching nama Agus NIM-nya berapa sih dia ya? Berarti kan yang di return itu sebenarnya bukan true false, tapi info lain dari si Agus tadi. Berarti tetap yang Anda return adalah lokasinya. Tetap yang Anda return lokasinya, nanti tinggal didotkan. Misalkan ya, saya modifikasi algoritma ini untuk membuat searching, ya kita mau searching di sebuah array tipe bentukan ya, biasanya tuh, kalau array biasa tuh integer itu susah modifikasinya. Nah, misalkan ini saya punya array T, dia bukan tab in tapi tab FHS misalkan. Kemudian yang saya cari adalah misalkan nama, ya, string. Yang diminta bukan ada atau tidak, bukan lokasinya di mana, tapi misalkan langsung string lagi. Artinya diterima array T yang berisi N mahasiswa dan sebuah NIM. Ya, dan sebuah NIM, nama yang ingin dicari NIM-nya. Jadi mengembalikan NIM apabila X ditemukan, nama ditemukan, dan mengembalikan misalkan not found jika tidak ketemu. Ini tuh searching, mencari nama di dalam array, tapi yang kita return itu NIM-nya berapa. Ya. Apa yang harus kita modifikasi? Berarti yang kita modifikasi ini tuh sama, ya gunakan konsep ini. Mau algoritma searching yang manapun diajarin di kelas pakai. Selama itu sequential mencari dari depan sampai ketemu atau sampai selesai. Apa yang kita modifikasi, teman-teman? Yang kita modifikasi adalah yang kita return sudah pasti bukan boolean. Kalau ini boolean ya, ketemu diisi dengan perbandingan apakah data ke K yang lagi dicari itu sama dengan namanya. Ini saya ganti nama ya. Itu nggak usah dimodifikasi. Yang dimodifikasi adalah return value-nya. Jadi bukan ketemunya, tapi K-nya. Tapi kalau K-nya itu lokasi doang. Yang diminta bukan lokasi, Bu, tapi NIM-nya. Berarti keluarkanlah NIM dari mahasiswa pada posisi dia ditemukan. Posisinya di K kan? Berarti tinggal T posisi K dot NIM. Lokasinya, tadi kalau algoritma ini kan boolean awalnya, terus kita modifikasi gimana kalau bukan boolean, tapi lokasinya, udah kita kasih K, lokasinya di K. Oh, saya nggak butuh lokasinya, saya butuhnya adalah NIM mahasiswa, berarti kan di lokasi ketemu yang saya ambil NIM-nya, ya udah berarti T pada lokasi ke K dot NIM. Udah teman-teman, itu modifikasinya gitu-gitu aja ya untuk searching. Untuk searching sekuensial ya. Semoga difahami ya teman-teman. Yang ini nih algoritma atasnya itu sudah diasumsikan harus menguasai ya. Saya cuma jelasin modifikasinya aja. Oke, kemudian yang ekstrim. Kalau yang binary, oh ya mohon maaf teman-teman, yang binary juga sama ya, kalian harus kuasai juga. Maaf ya, saya belum sempat copy paste ya. Binary juga sama. Intinya di mana modifikasi binary? Ya hanya di itu ketika ketemu apa yang diminta, true false, lokasi atau data tertentu dari data yang ditemukan tadi. Jadi binary itu harus dikuasai. Mungkin yang binary itu, dan binary gitu-gitu aja loh algoritmanya. Kamu mau apapun, ya begitu wujudnya. Ada awal, akhir, cari tengah. Selama kalian bisa menulis kembali, memahami tahap-tahapannya, bisa menulis kembali, itu udah mantep lah. Ya, udah insya Allah yakin nilainya nggak akan jelek gitu ya, karena sudah punya modal, tahu algoritmanya, step-stepnya. Jadi kalau mau dimodifikasi dikit, pasti rangkanya masih sama. Ya, kayak tadi kan saya cuma ngubah return-nya doang loh dari tadi. Cuma return-nya saja. Tuh ya. Tapi kalau tipe bentukan ya ini harus diperbaiki ya. Kalau misalnya tadi kan
carilah namanya, berarti jangan lupa di sini dot nama ya teman-teman. Yang kita carikan nama tadi. Ini yang saya modifikasi bukan sih? Nama apakah sama dengan nama? Jadi kalau tipe bentukan, berarti ketika membandingkan data jangan lupa dot ya. Ini tuh nilai itu. Kalau nggak pakai dot kurang tuh 2 poin, lumayan kan? Hati-hati, tipe bentukan yang dibandingin, kalau yang di searching berdasarkan nama ya berarti dot nama dibandingkan dengan nama yang dicari. Kalau dicarinya adalah berdasarkan name berarti dot name. Tapi kalau bukan tipe bentukan nggak usah pakai dot. Gitu ya. Ini untuk, ini ya tadi yang saya modifikasi. Kemudian untuk yang minimum maksimum ini teman-teman cukup tahu bedanya kapan min, kapan max ya. Tinggal Anda ubah simbol di sini. Tadinya lebih besar jadi lebih kecil, kemudian variable min diganti max. Apa modifikasinya? Kalau yang kayak kasus-kasus kayak gini, sama teman-teman. Carilah angka paling besar. Oh, angka paling besar 100, berarti integer di sini adalah angka paling besar. Ya, mengembalikan nilai minimum, berarti angka paling kecil. Modifikasinya apa? Misalkan yang diminta adalah lokasi angka terkecil, data terkecil, berarti tetap integer, karena indeksnya integer ya. Berarti yang diminta adalah lokasi atau indeks. Indeks itu integer. Bedanya, ketika di sini yang di return min, sekarang yang di return harus indeks. Ya gimana Bu indeksnya? Kita membandingkan kan angka. Kalau ada angka min terbaru kita replace. Ya sudah, berarti ketika teman-teman, bisa juga ada ya sebenarnya. Selain menyimpan si min, kalian juga menyimpan lokasi. Misalkan log sama dengan angka. Gitu ya. Jadi setiap kali ada min baru, lokasinya di save di, lokasinya di save di variable log. Sehingga nanti yang di return bukan min, tapi lognya. Jadi ketika menemukan min atau max baru, enggak cuma variable min atau max di replace dengan value tadi, tapi lokasinya juga harus disimpan. Sehingga nanti kita bisa mereturn lokasi angka paling kecil atau paling besar. Itu modifikasi pertama. Modifikasi kedua adalah, misalkan carilah IPK tertinggi atau IPK terendah. Tapi yang di return bukan IPK-nya berapa ya, IPK terendah itu berapa, bukan. Bukan juga lokasinya di mana ya. Biasanya yang ditanya adalah, yang IP-nya paling rendah itu siapa sih namanya, misalkan. Ya, kalau kayak gitu, teman-teman tetap butuh lokasi ya. Karena dengan tahu lokasi, kalian bisa mengakses data, nama, NIM, atau apapun dari IPK terkecil tadi, contohnya. Misalkan saya modify ini, ingin saya ingin memodifikasi proses pencarian angka minimum, tapi ceritanya data mahasiswa. Jadi di sini tab MHS. Dan tab MHS ini yang tipe bentukan lah ya, atau ini saya samakan aja deh, ada N-nya, berarti bukan tipe bentukan. Yang di return adalah namanya, berarti string. Mahasiswa untuk mengenal nama mahasiswa dengan IPK terkecil. Nah, misalkan. Apa yang saya modifikasi di sini, teman-teman, karena yang dibandingkan adalah IPK, berarti ini kita tulis .ipk. Nah, kita bandingin IPK. Terus yang ini min, pertama kali juga pasti yang kita save adalah .ipk. Itu yang ketika kita bandingkan, ini juga .ipk. Lokasinya juga masih sama ya, kita save. Nah, bedanya yang kita return. Yang kita return bukan lokasi. Tapi pada lokasi itu, pada lokasi ditemukannya IPK paling rendah, namanya siapa sih? Ya, berarti kan kalau gitu kita sebut nama arraynya T, lokasinya di log, kita dotkan dengan nama. Jadi keluarlah nama mahasiswa dengan IPK paling kecil. Proses perbandingannya tetap IPK-nya. Tapi ketika di return,
kita return nama dari mahasiswa yang IPK-nya paling kecil tadi. Modifikasinya kemungkinan hanya seperti itu ya, min, max, nilai ekstrim itu paling mencari IPK tertinggi 5 besar IPK gitu. Itu tinggal loop 5 kali setelah di sortingnya selesai. Itu contohnya teman-teman untuk min, max, dan yang terakhir untuk sorting. Sorting seperti biasa, ada select, ada insert. Kalian harus kuasai keduanya. Modifikasinya paling ketika prosedur mengurutkan ternyata dibagi-bagi menjadi beberapa sub prosedur, dan itu juga ada di slide, kalian tinggal pelajari. Modifikasinya apa? Seperti biasa, sorting kalau di data biasa kayak integer, string, itu mah simpel. Tapi kalau udah tipe bentukan itu harus sudah selalu aware, hati-hati. Sorting berdasarkan apa? Contoh, saya punya A, ini tab MHS, ya, MHS, otomatis kalau mau disorting pasti nanya, sorting berdasarkan IPK, berdasarkan umur, atau berdasarkan apa? Nah, itu harus clear, dan itu pasti dikasih tahu di soal ya. Apa yang dimodifikasi? Yang dimodifikasi adalah teman-teman pasti membandingkan kan, namanya juga mensorting. Yang ini tuh selection. Kita akan membandingkan dua buah value untuk kita lakukan proses tukar. Berarti ini dot IPK misalkan. Nah, ini kan kita bandingin tipe bentukan, jangan lupa pakai dot IPK. Tapi yang kita ubah cuma di sini ya. Nih, cuma di sini aja. Bu, yang diproses nukernya nggak pakai dot juga, nggak usah, karena nuker itu kan utuh satu data. Jangan IPK-nya doang ditukar, bahaya IPK ditukar sesama teman ya. Jadi ini cukup langsung A pada posisi PS-1. Jadi jangan dikasih dot di sini. Kalau dikasih dot malah salah. Masa yang Anda tukar cuma IPK-nya doang, kan satu wujud ya, satu sebundal data. Berarti ini jangan lupa nih modifikasi seperti ini. Kalau kita ingin mensorting berdasarkan tipe tertentu ya, data tertentu, IPK, kayak NIM, kayak dan seterusnya. Dan hati-hati, udah dikasih huruf kapital, descending atau ascending ya. Descending itu besar ke kecil, ascending itu kecil ke besar. Udah, Anda bisa menuliskan ini aja, itu udah keren banget. Dan sorting cuma begitu doang. Nggak akan ada lagi modifikasi sorting selain sortnya berdasarkan apa, ascending atau descending, dan yang diminta selection atau insertion. Jadi kalau kalian tanya, Bu, saya masih tetap bingung mau belajar apa, Bu, saya nggak tahu apa-apa nih, ngeblank banget. Ya udah, belajar membuat sorting. Pelajari kenapa PES mulai dari 1, kenapa PES kurang dari semua M1, ada semua di slide pakai animasi pula. Silakan dipelajari. Jadi nggak usah muluk-muluk ngerjain soal-soal modifikasi kalau yang basic searching, sorting aja kalian belum bisa bikin dari nol. Saya sudah pastikan teman-teman, itu pasti ditanya selection, insert. Tinggal Anda dapat yang mana, select apa insert, dan tinggal Anda dapat yang mana, ascending atau descending. Gitu. Kalau berdasarkan apanya sangat tergantung dengan soal. Kalau lagi mahasiswa ya mungkin IPK, kalau tentang pegawai mungkin gaji, dan seterusnya. Nah, itu modifikasi untuk sorting. Nah, dari saya itu aja teman-teman untuk responsi malam ini. Saya cuma lebih ke meng-highlight saja, mungkin sudah pada lupa hal-hal penting gitu ya, karena fokusnya nyobain soal gitu ya. Tetap ya nyobain soal harus dilakukan, dan bagusnya kalau kalian langsung coba coding, jadi biar tahu algoritma kalian itu benar atau enggak ya, kalau kalian nggak yakin ini benar apa enggak gitu. Dari saya mungkin cukup teman-teman, jika ingin ada yang tanyakan, mau buka open mic silakan, kalau ada di chat boleh. Ada di chat nggak? Ada Bu. Ada ya? di chat Bu, ada. Saya bacakan saja Bu. Oh. Di sini bertanya, untuk binary search itu harus di-sort terlebih dahulu, baru di-search atau nggak usah ya Bu? Oke, biasanya teman-teman kalau binary itu kan hanya bisa diterapkan kalau arraynya sudah tersorting, ya. Itu pentingnya baca initial state, final state. Misalkan buatlah algoritma searching menggunakan binary search. Baca initial state-nya.
Misalkan terdefinisi array T berisi integer yang sudah terurut. Berarti kalau diminta binary bisa. Oke, langsung kerjakan, bikin algoritma binary. Tapi kalau dia nge-state bahwa array T belum terurut, maka kita langsung warning, wah berarti saya harus ngurutin dulu nih. Saya harus bikin algoritma pengurutan, baru saya lakukan binary search. Berarti soal itu lagi menguji kalian langsung 2 CLO ya, CLO sorting dan CLO searching. Tapi kalau tidak ada kejelasan ini udah terurut apa belum, tapi disuruh bikin binary, berarti tandanya udah terurut. Ya, tandanya udah terurut. Kalau nggak ada statement belum terurut berarti sebenarnya udah terurut, tinggal dibinarykan saja. Tapi kalau nggak yakin ambigu, tanya ke asisten yang jaga nanti. Insya Allah ada dosen yang standby untuk bisa menjelaskan itu tuh sudah terurut atau enggak. Itu. Ada lagi? Ada lagi Bu di chat. Permisi Ibu izin bertanya, kapan kita menggunakan in atau out dan in dalam prosedur? Terima kasih. Gini. Teman-teman, untuk yang sekarang fokus kalian itu adalah bukan menentukan kapan in, kapan out. Ya, itu sudah lewat CLO 1. Tugas kalian adalah memahami apa bedanya in sama out, sehingga kalian tahu harus membuat algoritma apa. Intinya teman-teman, jika ada variabel yang in out, tandanya variabel itu akan dimodifikasi di dalam algoritma. Kalau in doang, berarti dia nggak dimodifikasi. Contoh, mengisi data, berarti Anda mengubah isi array kan? Misalnya array tadinya kosong jadi punya 5 data, atau tadinya isinya 2 jadi 10. Maka array-nya pasti in out. Terus, contoh apa nih yang nggak in out? Contohnya adalah tampilkan isi array. Array-nya ada 10. Anda tampilkan 10, Anda tampilkan cuma 5 data. Apakah data dalam array berubah dari 10 jadi 100, dari 10 jadi 2? Enggak kan? Array-nya tetap begitu, hanya kita mengcopy infonya ke layar. Gitu. Jadi, bisa memahami in-out itu penting, lebih karena kamu jadi tahu, oh ini variabel, misalkan ada T ini in, udah pasti nggak dimodifikasi. Jadi jangan pernah memodifikasi variabel itu karena udah pasti nggak akan perlu gitu ya. Ya tadi kayak men-show array, ngapain dimodifikasi array-nya, udah pasti nggak dimodifikasi. Tapi kalau dia dimodifikasi, nah kalian harus hati-hati. Ini ada variabel X, in out, kok di algoritmaku X nggak diapa-apain ya, nggak diisi, atau nggak dikurangi, nggak ditambah, atau nggak, intinya nggak ada mengubah variabel X. Anda harus hati-hati, jangan-jangan algoritma Anda kurang. Gitu ya. Baca lagi soalnya, baca lagi penjelasannya di CLO 1. Banyak sekali mahasiswa yang nggak baca keterangan dari awal soal. Gemes banget saya ya. Baca keterangannya dari awal, teman-teman. Apakah di situ perlu main program atau enggak? Kalau dia bilang nggak usah bikin main program, jangan bikin main program. Apakah di prosedur dan di function ini butuh input atau output? Kalau dibilang nggak usah bikin input, nggak usah bikin output, nggak usah bikin, teman-teman. Nggak akan dinilai. Bahkan jadi minus, tandanya Anda nggak paham instruksinya. Ya, silakan baca initial state, final state. Kalau nggak clear, Anda bertanya. Lebih baik Anda tanya terus. Mungkin dosennya nggak aware loh bikin soal ambigu. Itu sangat mungkin. Jadi mending Anda nanya. Terlepas nanti pas nanya, kata asisten atau kata dosen, kamu mah nanya jawaban, atau biarin aja, berarti kamu yang kurang memahami. Itu jauh lebih bagus daripada kamu tahu ini soalnya ambigu tapi nggak nanya gitu ya. Itu sayang ya, nanti nilainya jadi sedikit. Ini mau lihat chat tuh di mana ya? Oh ini. Permisif berapa mencolok dari selection insert. Oke, selection tuh intinya gini teman-teman. Nih tadi saya share screen kan ya, ini nih, di depan nih, pas banget. Ini selection tuh cirinya adalah ada proses swap ya. Jadi yang kuning itu, mungkin kalau yang kuning nggak terlalu, kalau kalian sudah menguasai min max pasti sadar yang kuning ini adalah mencari min atau max. Tapi ciri paling kelihatan kentaranya itu ada yang di hijau. Ya, tahu kan proses menukar dua buah variabel A ditukar dengan B, kita butuh temp. Nah, itu ciri dia selection sort. Tapi jangan berharap teman-teman, ini ada soal, tentukan ini algoritma apa, kagak, semuanya esai. Jadi kalian hanya harus bisa, ada kejadian, mahasiswa disuruh bikin selection sort yang dia tulis insertion sort. Itu fatal.
dapat nilai nggak? Nilai upah nulis doang. Ya, karena fatal salahnya. Tapi daripada nggak nulis ya. Kalian harus bisa membedakan. Intinya selection sort itu dia pasti berdasarkan mencari nilai max atau min. Kemudian kalau ketemu ditukar. Sedangkan kalau insertion sort itu digeser. Nah, itu ya ciri-cirinya digeser. Dan biasanya kalau insertion sort itu di awal, step awalnya ingat nggak? Kita ambil data, kita taruh di tem. Setelah itu baru kita tentukan tem ini masuknya ke lokasi yang mana. Karena insertion itu artinya menginsert ke lokasi yang mana. Berarti lokasi itu menjadi hal yang kita cari. Kalau selection, menselect data apa? Berarti data min atau max yang kita select itu yang mana gitu ya. Itu kalau selection. Ini boleh langsung dijawab Pak Mas Wildan, udah open cam, udah muncul, berarti udah habis ya waktunya. Boleh Bu, boleh langsung ya. Masih banyak waktunya. Siap. Saya juga mau nanya Bu soalnya. Oh boleh, silakan Mas Wildan dulu. Lompat ya Bu, saya dulu. Jadi gini Bu, pertanyaan itu mirip sama kayak pertanyaan dari Mas Rindang ya. Jadi kan kalau sorting itu kan biasanya by integer ya, jadi angka, jadi ngurutnya angka. Gimana kalau misalkan ada array-nya itu isinya kayak pekerjaan, data pekerjaan. Misalkan dokter itu diulang sampai 5 kali, terus dosen sampai 3 kali diulangnya, ada dosen gitu kan. Ada mahasiswa 1 kali. Nah, kita pengen show nih Bu, show-nya tapi urut. Kayak si mahasiswa, karena paling banyak mahasiswa 10 kali, mahasiswa duluan, nanti kedua tuh dokter duluan, ketiga tuh si dosen gitu. Gimana caranya biar nge-short-nya tuh urut itu, tapi string. Berurut berdasarkan kemunculan data atau berdasarkan string? Kemunculan datanya. Karena kan stringnya kan sama, misalkan dosen 3 kali munculnya kan. Jadi kayak, oh dosen tuh karena terakhir, karena paling dikit terakhir gitu. Berarti sebenarnya kamu mengurutkan data berdasarkan jumlah kemunculan kan? Iya, betul. Artinya tugas pertama kita adalah menghitung kemunculan setiap data. Contoh, counting dokter ada 10, kemudian counting dosen ada 3, kemudian counting mahasiswa ada 7. Baru kita sorting tuh angka tadi berapa ya, saya nyebut berapa ya tadi? Saya nyebut berapa tadi? Ya, dokter misalkan ada 10, dosen ada 3, mahasiswa ada 20. Berarti kan 10, 3, 20. Kita sorting itu. Berarti kan urutannya 20, 10, 3. Baru kita tahu 3 nempel sama siapa tadi, sama dosen. Intinya kita nge-save si 3 ini tuh data apa. Baru nanti kita ulang lagi dari awal, kita screening, cari dokter dulu, tampilkan atau simpan ke array. Cari dosen dulu, masukin ke array, baru mahasiswa masukin ke array. Jadi yang kita sorting sebenarnya bukan datanya, tapi jumlah data. Jumlah datanya udah diketahui belum? Belum, berarti ngitung dulu. Setelah dapat, maka data angka tadi kita masukkan ke array, baru kita panggil si sorting. Kita misalnya udah punya nih algoritma sorting. Jadi sortingnya kita panggil untuk melakukan sorting terhadap angka counting tadi. Setelah ketemu, baru kita tahu, oh yang pertama ternyata mahasiswa, ya udah searching mahasiswa, tampilkan ke layar atau simpan kembali ke array. Begitu Mas. Jadi pakai logik, apapun logik kalian teman-teman, selama nggak ada yang benar atau salah, walaupun algoritmanya sangat berbeda, selama outputnya sama. Ya, jadi nggak usah khawatir, kok saya rumit banget ya bukannya algoritmanya sama. Nggak apa-apa. Algoritma rumit hasilnya benar, itu lebih baik daripada algoritma yang udah nggak rumit, salah lagi gitu ya. Anda harus curiga harusnya ya. Begitu. Nah ini Mas, saya lanjut ke Mas Rindang. Kalau string itu gimana ya Bu? Nah, kalau string teman-teman, kalau ada statement seperti ini, silakan langsung bandingkan stringnya. Ya udah anggap aja perbandingan sama kayak integer. Ya, misalkan beberapa soal pernah saya temukan ya di assessment tuh, memang membandingkannya string, tapi sebenarnya string itu dianggap sebagai angka biasa karena sudah ada modul string ya, string to integer misalkan. Jadi soal itu cuma kayak ngeprank aja gitu string, padahal mah boleh dibandingkan layaknya integer gitu ya. Tapi Bu, nggak ada Bu, ternyata nggak ada statement itu. Jadi saya harus gimana? Nah itu contoh soal assessment dengan kompleksitas itu nilai A ya, A, B itu. Nah, contohnya seperti ini.
Ya, jadi misalkan saya punya variabel A, ya, ini string misalkan Fani, gitu ya. Atau gini nih, saya punya array A, isinya Fani, Agus, Tia, misalkan ini ya. Jangan deh, yang seru, Vano, nah, Tia, Tio, nah, ini isi array-nya ya, teman-teman. Nah, gimana nih cara ngebandinginnya? Kan nggak mungkin ya Fani dibandingin dengan Vano, karena tidak ada statement di soal yang menyatakan itu boleh langsung dibandingkan seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan? Teman-teman, string ini tuh array loh sebenarnya. Jadi ini tuh sama aja soal array dalam array ya. Ini tuh string sendiri. Ya, gimana logiknya Bu bandinginnya? Jadi gini. Pertama, sekarang kalian harus tahu dulu logiknya. Fani sama Vano duluan mana? Coba, saya mau tanya, kalian nggak tahu juga. Harusnya siapa dulu yang muncul, Fani apa Vano? Kalau urutannya dari urutannya ascending. Fani apa? Kenapa? Oke, I-nya duluan dari siapa? Oke, good. Berarti tanpa Mas itu membandingkan digit kan? Jadi kita bandingin ini dengan ini dulu. Ya. Oh, sama. Oke. Ini dengan ini. Wah, masih sama. Berarti mereka masih setara nih. Ini sama ini. Wah, masih sama. Belum bisa ditentukan nih. Kemudian ini ada I sama O. Ya, I semua char itu teman-teman ketika dibandingin itu sebenarnya yang dibandingin ASCII-nya ya, ASCII-nya. Dan semoga soal kita tidak perlu membahas asumsi sudah ada, jadi perbandingan char langsung boleh. Yang nggak boleh perbandingan string langsung misalkan, yang boleh perbandingan char langsung. Ya kita bandingin V dengan digit pertama dengan digit pertama, kalau sama lanjut ke digit kedua. Masih sama lanjut ke digit ketiga, pas digit keempat beda. Nah di sini harusnya kita sudah bisa menentukan. If digit ke-4 dari data pertama lebih kecil dari digit kedua, ya tidak sama dengan kalau lebih kecil, ya berarti ini yang kita simpan ke dalam misalkan min max gitu ya, berarti ini min terbaru atau max terbaru. Gitu. Nah, gimana bikin algoritmanya? Itu kan gambar doang Bu, nih gini. Jadi A indeks ke 1 itu kan Fani. A indeks kedua itu Vano. Gimana cara ngebandingin Bu antara string char pada indeks 1 dan indeks 2? A indeks ke 1 dan indeks ke, ini tuh array dalam array tuh, array dimensi ini sebenarnya. Ada indeks ke 1. Itu berarti V. A indeks ke 1 pada indeks kedua itu A. Nangkep nggak teman-teman? Ya, jadi V ini yang di dalam ini, V itu ngaksesnya adalah dengan sintaks seperti ini. Tapi itu jarang ya. Biasanya, nggak tahu terakhir kali saya dapat soal gitu tahun berapa ya, lupa saya. Jarang sih yang string base gitu ya, proses sortingnya string base dan string itu satu-satu. Tapi kalau ada keluar gitu ya, bandingkan dua buah string ini mana yang lebih dulu, misalkan ya bentuknya function, ya udah berarti Fani dan Vano ini anggap menjadi dua buah array yang berbeda, kemudian kita bandingin per karakternya. Kita akan terus membandingkan ke next karakter jika karakternya sama. Jika tidak, berarti kita sudah bisa menentukan kalau karakter di string pertama lebih kecil dari string kedua, ya udah kita tahu bahwa string pertama jauh lebih kecil atau harus ditaruh lebih depan dibandingkan yang kedua. Kalau yang Fani sama Tia mah udah jelas ya, dari V ke T aja udah jelas, T ini lebih depan. Ya udah berarti Tia nanti maju ke depan, gitu ya. Konsepnya gimana Bu maju ke depan? Intinya sorting, jadi cuma memodifikasi algoritma sortingnya nih, mana sorting? Nah di sini, ini kan yang kita bandingin, misalkan ini .ipk. If ini kalau pakai string, if-nya nggak satu, teman-teman ya. Ini bentuknya loop,
ya. Karena kita menentukan siapa yang ditaruh di indeks itu setelah kita tahu string mana yang paling kecil, entah di karakter keberapa. Berarti ini akan ada loop di sini. Jadi ada while dalam while, di mana di dalam while-nya ada while lagi. While yang paling dalam itu karena dia harus nge-loop di karakter-karakter stringnya. Ya, selama masih sama ya kalau saya modifikasi gitu ya. Di sini gak enak. Bisa type. Jadi di sini while karakter dari A pada posisi I dx, nah, pada posisi ke I, jangan I, nah, berarti harus yang lain J. J-nya nanti kita setting start dari 1. Ya, kebayang ya maksudnya Fani sama Vano itu aja pakai loop untuk menentukan siapa yang lebih kecil. Ya udah berarti kita butuh loop untuk bisa menentukan siapa yang lebih kecil. Kayaknya ada di soal latihan tapi yang tentang bunga. Iya nggak sih? Tentang bunga kalau nggak salah. Atau kalau teman-teman penasaran gitu ya, googling banyak banget itu. Algoritma untuk membandingkan string antar string. Saya kasih logik aja ya teman-teman. Kalau bahas algoritma detail itu kan pusing. Apalagi udah malam ya. Tapi logiknya begitu, silahkan cari di internet. Bu, nggak guna banget nih responsi semuanya suruh cari internet. Ya karena nggak mungkin teman-teman saya ngejelasin spesifik banget dalam satu soal, nanti tips triknya kepleset-keplesetnya tuh nggak tersampaikan. Tujuan saya ngisi responsi malam ini adalah ingin membuat agar teman-teman yang memang udah menguasai itu jangan sampai kepleset, banyak kepleset. Bagi yang belum menguasai jadi tahu juga nih harus hati-hatinya di sebelah mana gitu. Bu, apakah di assessment ada soal tracing? Seingat saya nggak ada teman-teman ya, esai semua. Perasaan ada deh, kalian udah dapat kan link yang menjelaskan kalian akan dapat 2 soal esai. Nggak ada kok tracing seingat saya. Apa? Iya kok nggak ada, seingat saya nggak ada. Saya nggak tahu ya teman-teman karena saya sendiri tuh nggak tahu soalnya apa gitu. Jadi saya harus mengira-ngira. Cuma seingat saya soalnya esai gitu ya, tracing tuh udah nggak ada kemarin aja. Tapi kalaupun ada lebih mudah, berdoalah ada karena tracing tuh mudah dibandingkan buat dari nol ya. Bu, apakah di asesmen salah? Ibu izin bertanya, untuk algoritma itu ada ketentuan nggak baiknya kita menggunakan pakai? Oh, enggak teman. Jadi kalau ada soal, misalkan buatlah algoritma sorting, terus dia nggak jelasin pakai insert apa select, ya udah suka-suka Anda yang mau dipakai. Karena saat ini tidak dijelaskan, kalian tidak belum sampai level di mana kalian mengetahui mana yang cocok pakai selection, mana yang pakai insertion. Karena pada dasarnya dua algoritma itu nggak jauh beda ya. Nanti kuliah di mata kuliah lain ya, di mata kuliah desain DAA lagi. Analisis kompleksitas algoritma ataupun strategi algoritma, teman-teman mempelajari, wah ternyata algoritma sorting itu banyak banget. Dan mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien itu nanti di sana. Kalau sekarang sih Anda tidak akan, sepemahaman saya tugasnya dosen hanya mengecek apakah Anda bisa buat apa enggak nih. Dan buatnya bener nggak? Kalau disuruh select ya select, kalau disuruhnya insert ya insert, jangan kembali gitu ya. Kalau nggak disuruh nggak di stat algoritmanya, maka teman-teman harus nge-stat sendiri. Saya akan membuat algoritma selection. Dan hati-hati ketika memilih, nulisnya select, ngodingnya insert. Nah, kejadian tuh tahun lalu ya, ngodingnya select yang ditulis insert. Segitu disuruh milih sendiri ya, salah sendiri ternyata. Itu mungkin teman-teman dari saya. Mangga Mas, saya kembalikan ke Mas Wildan, udah saya jawab semua insya Allah. Siap, Bu. Terima kasih, Bu, atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Dan semoga teman-teman semua ikut responsif hari ini yang awalnya tidak paham dengan materi, masih bingung gitu, jadi paham, dan yang sudah paham jadi makin paham gitu. Oke, terakhir ya teman-teman semuanya, ada link feedback untuk pengisian untuk responsif hari ini. Tolong untuk teman-teman semua jangan lupa mengisi link feedbacknya, karena ini untuk evaluasi bersama untuk masalah responsi ke depannya gitu. Terus sembari mengisi nih Bu, mengisi link feedback,
Coba dong Bu, berikan sedikit closing statement atau kata-kata motivasi untuk teman-teman yang hadir di sini Bu. Semoga UTS-nya lancar atau gimana gitu. Oke, teman-teman. Saya pada dasarnya pernah jadi mahasiswa. Jadi saya memahami bahwa asesmen ini adalah kayak akhir dari segalanya gitu ya. Sekali lagi, saya sudah pernah jadi mahasiswa, saya juga punya mahasiswa wali yang sudah punya anak sekarang gitu ya. Dan ternyata nilai itu tidak mendefinisikan kita. Saya tetap mendorong teman-teman untuk lulus. Lulus itu kan nggak mesti A, ya. Tapi ya kita kan diminta untuk semaksimal mungkin berikhtiar. Hasil itu hak prerogatifnya Allah. Jadi kalau teman-teman sudah merasa berikhtiar dengan maksimal, tapi kok saya nggak ngerti juga ya Bu, gak apa-apa, pahalanya nggak akan tertukar. Jangan tergoda untuk mencontek, jangan. Karena ini kalau saya suka bilang ke mahasiswa, bayangin ya kalau kalian nyontek, terus qadarullah-nya nggak ketahuan, nilainya jadi A gitu ya, padahal itu hasil nyontek. Ternyata di ijazah nempel kan tuh huruf A-nya. Kemudian Anda melamar kerja menggunakan ijazah tadi. Ijazahnya diterima dan kalian dapat gaji dari situ. Kalian makan dari gaji itu. Nah, kebayang ya kalau kita tidak menyadari kesalahan itu, berarti kita akan makan gaji dari uang haram. Kalau ya ini mah ada ustadznya sendiri yang mendefinisikan. Cuma kalau kita tidak bertaubat dengan kondisi kita pernah mencontek mendapatkan nilai tadi, ya berarti uang itu adalah uang yang dihasilkan dari proses ikhtiar yang tidak halal. Sehingga jangan sampai berpikiran untuk berbuat curang, karena sekali lagi, mau IP-nya besar, mau IP-nya kecil, itu tidak akan menjadi password masuk surga atau neraka kok. Tapi kalau kalian nyontek, nggak bertobat ya, otomatis kan ya, konsekuensinya seperti apa. Dan saya, teman-teman, mungkin motivasi dari living, orang yang hidup langsung ya, saya, mata kuliah algoritma dapat cuma B. Cuma ya saya bilang kenapa cuma, karena dosen gitu, masa dosen B, kan dosen harusnya A+++ gitu ya, saya B. Suatu data saya C, dan saya alhamdulillah sekarang jadi dosen, bukan karena wah berarti dosen value itu dong nggak bagus dong, bukan, karena ternyata saya cuma salah strategi belajar, saya cuma menyepelekan, dan saya cuma takut dengan algoritma. Ternyata algoritma itu tidak susah, cuma dikatakan susah. Jadi kalau nanti ujian, teman-teman dapat nilai jelek nih, nggak bagus atau nggak lulus, tenang teman-teman. Kita bisa mengulang, dan dosen Anda juga kan, dan saya nih dapatnya juga nggak bagus, ternyata bisa jadi dosen, jadi jago algoritma, itu tuh about timing aja. Jadi jangan pernah mencoba untuk mencontek. Bismillah, semoga diberikan kelancaran, dengan niat baik, niat yang lurus, semoga Allah mudahkan. Syukur-syukur kalau niatnya baik sama Allah tuh tiba-tiba, wah dikeluarin soal yang Bu Fani kemarin omongin gitu ya. Nah, mungkin karena udah niatnya baik, dikasih rezekinya begitu. Ya, mungkin itu aja dari saya, Mas Wildan. Oke, terima kasih Ibu atas closing statement yang luar biasa ya. Intinya jangan mencontek teman-teman semuanya, karena nilai itu bukan kunci untuk masuk surga dan neraka. Gitu. Oke, terakhir teman-teman semuanya sebelum kita tutup, boleh dong on cam. Jadi kita pengen dokumentasi sebelum keluar nih. Ayo dong teman-teman semuanya. Tapi yuk, on cam nggak? Ayo yang lain on cam yuk. Nah, ketemu mukanya. Kalau aja ada yang saya kenal. Bisa jadi nanti struktur data bertemu ya, saya dosen struktur data insya Allah. Yang ibu-ibu mungkin agak riuh kali ya membuka jilbab. Enggak. Oke, Katia langsung aja Kak, mungkin dihitung ya. 1, 2, 3. Coba jempolnya teman-teman, jempolnya. Ayo, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang udah hadir di acara responsi pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Kita tuh dalam membaca hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Makasih Bu Fani. Makasih Bu. Makasih guys. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Makasih Bu.